Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, besti-bestiku semua. Welcome back to my video. Oke, untuk yang pertama kali lihat video aku, kenalin, aku Nurlela Rohmatin, biasa dipanggil Lela. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi nih mengenai cakap bermedia dengan kalimat saring sebelum sharing. Dengan pembahasan kali ini, aku harap kita semua selaku muda-mudi bangsa Indonesia dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Oh ya, untuk referensi pembahasan kali ini, aku ambil dari buku yang berjudul Etika Komunikasi dalam Media Sosial. Saring sebelum sharing, karya Rahmanita Ginting dan kawan-kawan. Untuk bukunya ini dia. Lalu untuk pembahasan kali ini terbagi menjadi dua, yakni yang pertama, pentingnya etika komunikasi di media sosial, dan yang kedua adalah keselarasan konsep saring sebelum sharing dengan ajaran Islam. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Dewasa ini kita mengetahui bahwasannya media sosial bisa diakses oleh siapapun. Bahkan hampir seluruh masyarakat memiliki akun media sosialnya masing-masing. Media sosial bahkan telah memutus jarak kelas sosial loh. Hingga penggunanya dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang-orang lintas negara atau yang berjarak. Bahkan saat ini, media sosial juga dapat dikategorikan dalam anti komunikasi karena adanya ketidakbijaksanaan dalam penggunaannya. Ketidakbijaksanaan bermedia sosial dapat kita lihat dari banyaknya kasus amarah, caci maki, penghinaan, hingga cyberbullying. Praktik komunikasi di ruang publik seharusnya mensyaratkan kemampuan pengendalian diri, kedewasaan, serta tanggung jawab atas setiap hal yang hendak ataupun telah disampaikan. Namun kenyataannya yang ada malah sebaliknya. Banyak sekali pengguna media sosial yang mempertontonkan amarah ataupun opini negatif tanpa memikirkan perasaan orang lain. Begitu mudahnya memojokkan tanpa berpikir untuk mencari kebenaran atas kasus yang telah terjadi. Dan juga banyak sekali yang terlambat menyadari bahwa perilaku tersebut merugikan dan membuat gaduh publik. Dari hal yang sebelumnya disampaikan nih, pasti lebih banyak orang berpikir bahwasanya kemajuan teknologi di bidang media sosial ini lebih banyak kerugian atau dampak negatifnya, terutama bagi kaula muda. Hal ini dikarenakan banyak orang melihat adanya degradasi moral pada pemuda Indonesia. Kondisi inilah yang menunjukkan bahwasanya masyarakat kita belum mampu menggunakan media sosial dengan bijak. Ingat, media sosial memanglah tidak membatasi penggunanya dalam berpendapat ataupun menyampaikan sesuatu. Tapi bukan berarti dengan kebebasan itu kita semena-mena dalam menggunakannya. Setidaknya kita harus mengingat bahwa semua ada batasnya. Setidaknya ada 4 prinsip yang harus kita pahami agar kita mampu menggunakan media sosial dengan bijak. Yang pertama adalah principle. Prinsip ini menyatakan bahwa kebebasan individu memang layak untuk dibatasi agar tidak sampai menyakiti orang lain. Lalu yang kedua adalah paternalism principle. Prinsip ini menyatakan bahwa media sangat berpengaruh pada masyarakat atau penggunanya. Seperti istilah we are what we read atau we view. Kita itu sesuai dengan apa yang kita baca atau kita tonton. Jadi muatan pesan media haruslah dikontrol agar hal-hal yang merugikan dapat dicegah nih. Yang ketiga adalah moralism principle. Menurut prinsip ini, baik tidaknya moral ditentukan oleh masyarakat, bukan individu. Jadi jika menurut individu itu sesuatu hal yang baik, tidak akan berguna ya apabila masyarakat berpendapat yang sebaliknya. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada offense principle. Menurut prinsip ini, setiap pesan yang disampaikan tidak boleh menimbulkan rasa malu, kegelisahan, kebingungan bagi orang lain. Nah, itu dia alasan kenapa kita harus mengetahui etika komunikasi dalam bermedia sosial. Hal itu dimaksudkan agar kita mengetahui batasan dari kebebasan bermedia sosial hingga dapat tumbuh dalam diri kita kebijaksanaan dalam bermedia sosial. Itu dia untuk pembahasan yang pertama. Oke, lanjut kita ke pembahasan yang kedua. Besti-besti semua yang dirahmati Allah, tahu gak sih kalau kalimat saring sebelum sharing itu selaras loh dengan ajaran Islam?
Islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga ucapan atau lisannya. Karena setiap ucapan baik itu secara langsung maupun tertulis akan selalu dipantau oleh Raqib dan Atid. Hal itu tertulis dalam surat Qaf ayat 18. Lalu menurut Imam Syafi'i, seseorang harus menimbang gagasan sebelum mengucapkan. Sebab setiap ucapan memiliki konsekuensi ke depannya. Mengutip dari pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Syarah Kamiyut Tuhyan yang artinya, jika kau ingin berbicara, maka kau harus menimbang ucapanmu. Jika itu mengandung maslahat, maka berbicaralah. Tetapi jika kau ragu, maka tahan ucapanmu hingga kau benar-benar yakin itu akan mengandung maslahat. Ucapan yang baik adalah ucapan yang akan menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka. Bahkan keimanan seseorang bisa dilihat loh dari kualitas ucapannya. Jika ucapannya baik, berarti imannya kuat. Begitu sebaliknya. Imam An-Nawawi Al-Bantani juga menyebutkan bahwa akhlak yang paling utama dalam Islam adalah ucapan yang baik. Menarik juga ya pembahasan kita kali ini. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.